Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, Nak. Oke, baiklah. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, itu kompetensi dasarnya ya. Untuk muatan mata pelajaran SPDP, kita mempelajari KD 3.3, mengetahui dinamika gerak tari. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia, KD 3.8, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian untuk muatan pelajaran matematika, kita mempelajari kompetensi dasarnya yaitu KD 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Adapun tujuan pembelajaran kita nantinya yaitu anak-anak nanti dapat memeragakan gerakan kucing, ya, seperti gerakan mencakar-cakar dan gerakan menangkap tikus. Kemudian anak-anak nanti dapat menemukan dan menunjukkan serta menyebutkan pesan yang terdapat dalam dongeng. Kemudian nanti anak-anak juga dapat menemukan dan menyelesaikan soal-soal sifat pertukaran pada perkalian. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apakah itu, Nak? Ya, gambar Ibu Beni sedang memberi makan kucing. Ya, kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Ayo, siapa yang memelihara kucing di rumahnya? Ya, karena memelihara kucing manfaatnya ya ada bagi kita ya, seperti kucing bisa dijadikan sebagai teman bermain dan dapat menghilangkan stres dan juga dapat menghalau tikus. Ya, Ibu Beni sudah suka kucing. Namun beliau tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumahnya. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing tersebut. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Mereka juga sering bertengkar saat makan. Ya, gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Ayo coba sekarang kira-kira bagaimana ya gerakan kucing lagi mencakar-cakar? Oke, anak-anak bisa praktekkan ya. Kemudian bagaimana ya gerakan kucing lagi menangkap tikus? Oke. Kalau kita gabungkan bagaimana ya gerakan kucing mencakar-cakar sekaligus menangkap tikus? Oke, sudah dipraktikkan ya? Oke, coba kita lihat video berikut kira-kira gerakan yang kalian praktikkan tadi sama atau tidak dengan gerakan yang ada di video tersebut. Silakan perhatikan ya. Oke, setelah memperhatikan video tadi, gerakan kalian pasti benar ya? Ya, bagus ya kan? Bagaimana gerakan kucing mencakar dan sudah praktikkan bagaimana gerakan kucing menangkap tikus. Oke, selanjutnya di sini ada gambar Beni sedang membaca majalah tentang harimau.
Harimau adalah salah satu hewan buas, ya, tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Hal itu bisa disebabkan karena para pemburu liar, ya, yang memburu harimau. Maka dari itu harimau termasuk salah satu hewan atau binatang yang dilindungi. Ternyata di dalam majalah itu ada dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, anak-anak mau dengarkan ya? Dongeng tentang kisah petani dan anak harimau ya. Berikut Ibu tampilkan video tentang kisah petani dan anak harimau. Anak-anak silahkan perhatikan dan simak dengan baik video dongeng tersebut ya. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Ia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang ia temukan bisa membahayakannya, ia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpukau, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula, Ucap Ki Maulaya. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua berangkat, ia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja ia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang ia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, ia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu kemudian mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu, ia pun segera pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Kisah petani dan anak harimau. Setelah menyaksikan video tersebut, kira-kira di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Bisa sebutkan, sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Ia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang ia temukan bisa membahayakannya, ia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpukau, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula, Ucap Ki Maulaya. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua berangkat, ia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja ia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang ia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, ia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu kemudian mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Kira-kira anak-anak bisa sebutkan dan tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau?
Bisa ya? Oke. Jadi, pesan yang terdapat dalam dongeng kisah petani dan anak harimau adalah kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Ya, bagus. Selanjutnya, di sini ada ya, di sini Beni ketika sore hari Beni memasukkan ayam-ayamnya ke dalam kandang. Ya, ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Nah, ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kira-kira perlu berapa tempat ya? Nah, oke. Ya, kita bantu Beni yuk. Nah, yang pertama ya, soal yang pertama yaitu ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Ya, coba jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kita bantu Beni menyusun telur-telur tadi ke dalam 5 kotak satu per satu. Ya, oke, kita susun satu per satu ya. Setelah kita susun satu per satu tiap kotaknya, ternyata masih ada telur yang belum tersusun, yaitu sebanyak 15 butir lagi. Ya, kemudian kita susun lagi menjadi 2 telur tiap kotaknya. Oke, jika 2 telur tiap kotaknya juga masih ada bersisa 10 telur lagi. Ya, coba kita susun menjadi 3 butir telur. Nah, kita susun menjadi 3 butir telur, juga masih ada bersisa 5 butir telur lagi. Yang terakhir, coba kita susun sisa yang tadi, sisa telur tadi, kita susun tiap kotak, ternyata telurnya sudah habis. Jadi kita sudah mengetahui berapa ya tiap kotaknya. Ayo, coba sama-sama kita hitung. Jika telur kita simpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Oke, bisa ya menuliskan lambang bilangannya? Yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Oke, bagus ya. Nah, sekarang coba bagaimana jika Beni menyusunnya dalam 4 kotak? Kira-kira sama nggak bentuk susunannya dengan yang 5 kotak tadi? Nah, coba ya kita susun sama seperti cara yang pertama tadi. Kita susun satu per satu telurnya pada tiap kotak. Kita susun satu per satu, ternyata telurnya masih bersisa 16. Ya, oke, selanjutnya jika kita susun 2 butir telur tiap kotaknya. Ternyata juga telurnya masih bersisa 12 ya. 12 butir telur. Oke, selanjutnya kita susun menjadi 3 butir telur tiap kotaknya. Oke, ternyata juga masih bersisa ada 8 butir lagi. Selanjutnya kita susun menjadi 4 butir telur. Telurnya juga masih bersisa 4. Selanjutnya sisa telur ini kita susun ke dalam tiap kotak. Ternyata telurnya sudah habis, tak bersisa dan sudah kita taruh di dalam kotak. Jadi kita sudah mengetahui ya, jika telur kita simpan, ya, jika telur Beni simpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Oke, kita bisa menuliskannya ya dalam lambang bilangannya, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Oke, maka bentuk perkaliannya dari penyimpanan telur Beni yaitu yang pertama tadi 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5 ya. Tempatnya bertukar, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu sama-sama 20. Oke, selanjutnya ya, di sini ada Beni juga memelihara kelinci. Kelinci makan apa ya, Nak?
Ya, kelinci makan sayuran, yaitu salah satunya adalah wortel. Ya, Benny membeli 14 batang wortel. Nah, kira-kira wortel yang dibelinya tadi mau diberikan kepada kelincinya. Ya, coba kita kita berikan wortel-wortel ini kepada kelinci Benny. Jika Benny memiliki 2 kelinci. Ayo kita susun sama seperti cara yang menyusun telur tadi. Coba kita berikan satu persatu wortel-wortel ini kepada 2 kelinci Benny. Oke, pertama kita berikan satu wortel tiap kelinci, ya. Ternyata di sini masih banyak wortel yang belum diberikan. Selanjutnya kita berikan tiap kelinci 2 wortel. Juga masih banyak wortelnya ya. Masih ada 10 wortel lagi. Selanjutnya kita berikan 3 wortel tiap kelinci. Juga masih bersisa 8 wortelnya. Oke, selanjutnya kita berikan coba 4 wortel tiap kelinci. Ternyata wortelnya juga masih bersisa 6. Mana ya? Ayo lebih semangat lagi membantu Benny. Ya, coba kita berikan 5 wortel tiap kelinci. Masih bersisa 4 wortel. Selanjutnya, kalau kita berikan 6 wortel tiap kelinci, ternyata masih ada sisa 2. Ayo sedikit lagi. Selanjutnya, ternyata wortelnya sudah habis. Berarti tiap kelinci mendapat 7 wortel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiap kelinci mendapatkan 7 wortel. Jadi kita bisa menuliskannya. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 wortel. Kita bisa menuliskannya dalam lambang bilangan ya, yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14. Oke, selanjutnya bagaimana jika Benny memiliki 7 kelinci? Kira-kira sama enggak ya jumlah wortel yang didapatkan tiap kelinci dengan yang percobaan yang pertama tadi? Oke, coba kita bantu Benny ya. Jika Benny memiliki ya 7 kelinci, kira-kira tiap kelinci dapat berapa ya? Kita bagi satu-satu wortelnya tiap kelinci. Ya, ternyata wortelnya masih ada sisa 7 lagi. Kita berikan lagi kepada kelinci-kelinci tersebut. Wortelnya sudah habis. Di sini kita sudah mengetahui, kita sudah lihat tiap kelinci mendapatkan 2 wortel. Jadi, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 wortel. Kita dapat menuliskannya dalam bentuk lambang bilangan, yaitu 7 dikali 2 sama dengan 14. Dari hasil pemberian wortel Benny tadi, kita bisa menuliskan bentuk perkaliannya, yaitu yang pertama tadi 2 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2. Ya, setelah mempelajari membantu Benny tadi, kira-kira anak-anak sudah pasti bisa ya menyusun bentuk pertukaran pada perkalian. Jadi, walaupun tempatnya berubah angkanya, tetap hasilnya sama. Kesimpulannya yaitu setelah kita mempelajari membantu Benny tadi, ya menyusun telurnya dan memberikan wortelnya kepada kelincinya, kita dapat kesimpulan bahwa perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Oke, ya demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita dan untuk orang lain. Demikianlah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.